ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان، والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق، والقرآن كم يهتدي الحيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه، ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان، والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق، والقرآن أسعد به قلوبنا، واغفر به ذنوبنا، واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا، فرج به همومنا، واجعله شاهدا لنا يا ربنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita kenikmatan, selalu memberikan kita kesempatan serta keberkahan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa tahun ini di bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita limpahkan kehadirat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang selalu istiqomah. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa Al-Imarah TV yang berbahagia, marhaban ya Ramadan. Kultum hari ini akan bertemakan membangun aset rumah tangga dengan membiasakan anak berpuasa.
Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan penuh berkah dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah melakukan ibadah puasa sebelum kita dewasa. Ketika kita kecil, kita pernah dibimbing, kita pernah diarahkan oleh orang tua kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan dan penuh kasih sayang, orang tua kita membimbing kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, untuk bicara soal Ramadan, bahwa orang Islam khususnya pasti sudah paham akan kewajiban melaksanakan puasa 30 hari penuh yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang memenuhi syarat. Bahwa biasanya orang-orang yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah Islam. Biasanya hanya orang-orang Islam yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah baligh, yaitu seseorang yang telah mencapai kedewasaannya atau usianya yang cukup untuk bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Yang ketiga adalah berakal. Orang yang berakal pasti wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang keempat adalah orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Syarat itu menjadi tolak ukur seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa ataupun tidak. Pada zaman dulu kita biasanya anak-anak kita selalu diarahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, khususnya untuk anak usia dini maupun usia 9 tahun. Puasa bukan hal yang gampang. Bagaimana kita menahan lapar dan haus selama 12 jam lebih dalam 1 bulan, ditambah dengan kegiatan rutinitas kita setiap hari dalam keadaan berpuasa. Nah, bagaimana dengan anak-anak usia dini atau anak-anak usia 9 tahun usia dasar? Tentunya sangatlah berat dan perlu proses pemahaman, pembiasaan dan pengertian serta pengertian dari orang tua. Tentunya sangatlah berat. Sebenarnya anak usia 9 tahun itu bukanlah termasuk mukallaf atau terkena beban kewajiban karena mereka belum balik. Bagi orang tua yang membiasakan puasa kepada anak-anaknya, hendaknya tidak terlalu menuntut anaknya untuk melakukan puasa selayaknya orang dewasa. Tetapi orang tua mempunyai kewajiban untuk mengenalkan, melatih dan membiasakan anak-anaknya berpuasa. Untuk anak-anak usia dini misalkan, ataupun anak-anak usia sekolah dasar 9 tahun, biasanya yang anak sudah sekolah di lembaga Islam sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa. Misalkan lembaga sudah mempunyai program untuk puasa sunnah Senin Kamis. Jadi anak-anak sudah tahu bagaimana gurunya, kakak-kakaknya di sekolah atas sudah melaksanakan puasa Senin Kamis. Jadi ketika mereka mengerti atau memahami bagaimana harus melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, mereka sudah memahami itu. Ditambah juga dengan pemahaman atau pembelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya tentang bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Dengan penuh bahagia, anak-anak disiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan mereka juga melihat orang tua dengan penuh bahagia menyiapkan ketika akan menyambut bulan suci Ramadan. Hal ini juga memberikan pemahaman kepada anak ketika mereka harus melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Terkait pembiasaan atau bagaimana membiasakan anak-anak kita berpuasa di bulan suci Ramadan, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh orang tua. Di antaranya yaitu menjelaskan kepada mereka tentang keutamaan berpuasa atau menceritakan orang-orang yang melaksanakan puasa. Bagaimana Allah melipat gandakan orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Terutama Allah memberikan pahala yaitu memasukkan orang-orang berpuasa masuk ke dalam surga yang namanya Ar-Rayyan. Yang kedua adalah membiasakan sebelumnya berpuasa sebelum bulan suci Ramadan, yaitu ketika bulan Sya'ban misalkan, atau juga ketika orang tua melaksanakan puasa Senin Kemis atau puasa sunnah-sunnah lainnya. Jadi anak sudah tahu bahwa orang tua atau orang dewasa melaksanakan puasa-puasa sebelum bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah anak-anak bisa melaksanakan puasa sebagian siang ataupun setengah hari. Misalkan hari pertama anak-anak puasa dari pagi sampai jam 9. Bisa juga hari berikutnya mereka dari pagi sampai zuhur, atau selanjutnya mereka bisa puasa dari pagi sampai jam 2, dari pagi bisa mulai dari sampai jam 3, atau hari-hari berikutnya mereka dari pagi sampai jam 4 dan seterusnya. Akhirnya mereka terbiasa melaksanakan puasa dan bisa melaksanakan puasa dari pagi sampai waktunya berbuka puasa.
Terus yang keempat adalah bisa dilakukan orang tua mengakhirkan sahur sehingga sedikit meringankan ketika mereka puasa di siang hari. Yang kelima adalah memberikan semangat kepada anak-anak kita dengan memberikan hadiah ketika mereka melaksanakan puasa. Hadiah ini bisa diberikan setiap hari, seminggu sekali, atau sebulan sekali. Intinya pemberian hadiah ini adalah komitmen bersama antara orang tua dengan anak. Jadi anak tidak menuntut banyak bentuk hadiah yang tidak bisa dipenuhi oleh orang tua. Jadi sesuai kemampuan orang tua dan porsinya. Dan anak juga belajar bahwa ibadah puasa itu adalah nanti menjadi kewajiban, bukan sesuatu hal yang harus diberikan hadiah. Tetap pengertian, pemahaman kepada anak tentang pemberian hadiah ini orang tua terangkan kepada anak. Jadi bahwa ibadah itu adalah menjadi suatu kewajiban. Yang keenam adalah menyanjung mereka ketika kita sedang berbuka puasa, bahwa anak-anak kita sudah bisa menahan rasa lapar dan haus sampai ketika berbuka puasa. Berikan pujian, berikan semangat, berikan motivasi ketika kita sedang berkumpul, sedang melaksanakan berbuka puasa. Bisa juga pujian atau semangat motivasi itu diberikan ketika sedang bersahur, bahwa terus berikan semangat kepada anak-anak kita bahwa besok pagi mereka akan terus melaksanakan ibadah puasa sampai tuntas. Jadi mereka merasa senang dengan motivasi atau pujian-pujian yang diberikan orang tua kepada anaknya. Bisa juga adalah mendorong semangat berlomba-lomba antar saudara ketika kakaknya melaksanakan ibadah puasa dari pagi sampai ketika berpuasa sampai berbuka puasa, atau adiknya hanya sampai dari pagi sampai setengah hari. Kakak yang satu bisa memberikan semangat kepada adiknya, terus memotivasi dan tidak ada celaan atau ejekan kepada adiknya yang hanya berpuasa setengah hari. Jadi berlomba-lomba melaksanakan puasa, tapi bukan berarti persaingan harus full semuanya, karena kemampuan anak, kondisi anak tidak akan berbeda, tidak akan sama satu dengan yang lainnya. Atau mengalihkan juga anak-anak kita ketika ada rasa lapar ataupun haus, mengalihkan anak-anak kita untuk tidur atau bermain mainan yang tidak memerlukan tenaga. Jadi mereka akan lupa rasa lapar dan hausnya. Nah, diutamakan kepada para ayah ketika anak-anak puasa, ajaklah ketika waktu sholat asar mengajak anak-anaknya untuk sholat di masjid. Mengajak anak-anaknya menghadiri pengajian, membaca Al-Quran di masjid atau berzikir kepada Allah Ta'ala. Karena biasanya di bulan suci Ramadan itu di sore hari masjid akan ramai oleh orang-orang yang sedang tadarusan atau orang tua yang membawa anak-anaknya. Biar antar anak ada interaksi, bahwa mereka memahami bahwa yang puasa itu bukan kita saja, tetapi anak-anak yang lain pun sedang melaksanakan puasa apa yang sedang kita laksanakan. Juga biar anak-anak kita tidak bosan puasa hanya di rumah saja. Atau juga bisa orang tua adalah menghususkan atau menjadwalkan kunjungan atau silaturahmi ke sanak saudara ataupun tetangga terdekat yang mempunyai anak-anaknya yang telah melaksanakan ibadah puasa. Jadi saling menyemangati bahwa anak yang lain juga bisa melaksanakan ibadah puasa seperti yang lainnya. Dan yang terakhir adalah trik pembiasaan anak bisa berpuasa adalah memberikan imbalan kepada anak, misalkan memasak makanan kesukaan mereka, membuat kue-kue bersama kesukaan mereka, atau menyediakan buah-buahan kesukaan mereka. Bisa juga menyediakan minuman atau minuman segar atau jus-jus yang disukai oleh mereka, sehingga ketika mereka berbuka, mereka senang bahwa makanan kesukaan atau minuman kesukaan mereka terhidangkan di hadapan mereka. Jadi mereka penuh semangat akan terus melaksanakan ibadah di pagi sampai sore hari ketika berbuka puasa. Tetapi perlu diketahui bahwa sekiranya anak-anak kita yang merasakan keletihan, kepayahan ataupun kesulitan yang sangat, jangan dipaksa untuk menyempurnakan puasanya. Hal ini untuk menghindari anak-anak kita akhirnya berbohong ketika ditanya berpuasa, padahal tidak, akhirnya menjawab berpuasa karena khawatir, takut ataupun malu dengan temannya. Bisa jadi mereka akhirnya membenci beribadah berpuasa karena adanya penekanan atau paksaan dari orang sekitarnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Bisa jadi ketika anak-anak sedang melaksanakan puasa, anak terkena timbulnya penyakit ataupun sakit.
penyakit. Untuk itu, marilah kita sama-sama menyemangati anak-anak kita dengan pembiasaan-pembiasaan yang bisa kita lakukan tadi kepada anak-anak kita, dan intinya bahwa mereka bukan termasuk mukallaf, yaitu terkena beban kewajiban. Hal ini perlu diperhatikan oleh orang tua dan jangan terlalu keras dalam memerintahkan anak-anaknya berpuasa. Marilah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dengan khusyuk, dengan nyaman dan ikhlas, dan kita para orang tua dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan, dan penuh kasih sayang untuk membimbing anak-anaknya terus melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Tidak ada kata yang indah selain doa, tidak ada awalan selain akhiran. Untuk itu saya akhiri kultum ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.